Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak cerdas milenial menyapa kembali. Pada kesempatan video kali ini, peternak cerdas akan mengajak seluruh peternak semua, peternak Nusantara, Indonesia, khususnya ayam petelur, untuk menganalisa potensi dan peluang dari bisnis ayam petelur sampai saat ini. Beberapa hari yang lalu, pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah mengeluarkan sebuah surat untuk menginstruksikan kepada seluruh pos Indonesia untuk mencairkan bantuan PKH tersebut menggunakan pos dan menggunakan uang tunai dan tidak lagi menggunakan sembako seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ternyata kasus ini merupakan salah satu cikal bakal permasalahan yang ada pada peternak petelur selama ini. Kenapa? Masyarakat kita sudah dimanjakan oleh pemerintah untuk tidak membeli telur secara kontinu atau secara mandiri karena pemerintah sudah mencanangkan masyarakat akan diberikan telur melalui sumbangan PKH tersebut. Nah, dari surat tersebut kami sudah menganalisa bahwa ini merupakan kabar gembira bagi kita sebagai seorang peternak terkait dengan keberlangsungan dari bisnis ini. Kenapa? Karena dulu, ini kita berkaca dari hal yang dulu sekali sebelum ada PKH ini menggunakan sembako atau sebelum menggunakan telur. Jadi dulu masyarakat kita itu selalu membeli telur melalui kios-kios terdekat dekat rumahnya. Nah, tetapi sekarang beda ceritanya. Jadi masyarakat kita yang mendapatkan PKH itu sanggup menunggu dan tidak makan telur selama tidak dibagikan PKH tersebut. Nah, ini merupakan masalah yang tumbuh atau yang timbul akibat PKH itu dibagikan menggunakan sembako atau telur ini. Nah, jadi permasalahan ini insya Allah akan menjadi titik terang bagi kita sebagai seorang peternak setelah pemerintah konsisten untuk memberikan masyarakat bantuan tersebut menggunakan uang tunai. Jadi selama ini seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat sanggup menunggu kapan PKH itu dicairkan untuk membeli telur. Nah, kemarin pada waktu pembagian PKH itu kalau seandainya rutin setiap bulan itu mungkin tidak terjadi masalah besar seperti sekarang ini. Tetapi permasalahannya beberapa kali ini dalam 1 tahun terakhir ini selama masa pandemi terutama, pemerintah memberikan PKH itu tidak tentu, bahkan 3 bulan sekali. Nah, jadi ini merupakan cikal bakal permasalahan ayam petelur tersebut. Di samping memang kondisi peternak kita mengalami surplus. Jadi kalau seandainya ini pemerintah sudah konsisten menggunakan uang tunai, maka permasalahan yang kemarin itu masyarakat kembali akan menggunakan atau memberdayakan kios-kios terdekat dan kios pun semakin hidup. Jadi kalau yang selama ini yang terjadi itu adalah kendalinya dipegang oleh satu orang seperti agen atau pendamping atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi seperti ini sehingga masyarakat atau peternak kecil itu kadang-kadang tidak mendapatkan jatah untuk mendapatkan posisi sebagai penjual telur. Yang pada akhirnya peternaklah yang akan mendapatkan konsekuensi dari permasalahan ini. Jadi kedepannya mudah-mudahan dari analisa kita terkait dengan PKH ini setelah konsisten pemerintah menggunakan uang tunai sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat, mudah-mudahan bisnis ayam petelur maupun ayam-ayam yang lain ataupun bisnis-bisnis yang lain terkait dengan sembako itu kembali normal karena sudah kembali seperti semula. Jadi sekarang ini sekali lagi masyarakat kita dimanjakan oleh pemerintah menggunakan bantuan pemerintah menggunakan sembako sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang nantinya yang kena imbas dari permasalahan ini adalah peternak itu sendiri. Coba peternak bayangkan atau kita bayangkan yang selama ini kalau seandainya pencairan PKH menggunakan telur yang tidak jadi harga ya. Tetapi permasalahannya muncul 1-2 minggu kemudian yang tadinya misalnya kalau di Lombok sendiri harganya sampai melambung tinggi 45 per tray, itu langsung anjlok ke harga 30.000. Ini merupakan kondisi yang sangat tidak sehat jika dikaitkan dengan fluktuatifnya sebuah harga komoditas. Saya rasa itu, jadi kedepannya yang kami harapkan dari video kami kali ini adalah kita semangat lagi. Kalau seandainya ini merupakan cikal bakal kita untuk bangkit, maka peternak harus benar-benar untuk berusaha untuk menguatkan diri sebagai posisinya sebagai seorang peternak. Jangan sampai Anda terpancing, jangan sampai Anda tidak mampu untuk mempertahankan diri sebagai seorang peternak itu tersebut.
Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan dalam video kita kali ini adalah bagaimana kita mempertahankan aset-aset tersebut. Jadi kalau seandainya Anda tidak mampu di masa transisi ini, anggaplah ini adalah masa transisi untuk kembali normal, maka ini merupakan alamat yang sangat jelas untuk Anda gulung tikar menjalankan bisnis ayam petelur tersebut. Jadi saya sangat berharap kepada teman-teman semua, upayakan seluruh tenaga Anda untuk mempertahankan bagaimana menjadi seorang peternak, bagaimana aset-aset atau investasi Anda untuk bisa bertahan dan berlangsung di masa-masa yang akan datang. Ingat, badai pasti berlalu, habis gelap terbitlah terang. Itulah peribahasa yang harus kita tanamkan pada diri kita supaya kita selalu semangat di dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang peternak. Mudah-mudahan video ini, analisa ini tepat dan bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang peternak. Dan satu lagi harapan kita, bangkitlah peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.